Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mukhtar Aditya Pratama Official. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan mendapatkan petunjuk di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan yang mulia ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana yang berjudul Keteladanan Kisah Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang teguh akidahnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah tentang Ashabul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada semua sahabat-sahabatku, saudara-saudariku dimanapun berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini, pembahasan keteladanan kisah Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang teguh akidahnya. Terdapat sejumlah keteladanan yang bisa dipetik dari pemuda Ashabul Kahfi. Kisah yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 9-26 yang menceritakan tentang sekelompok pemuda dengan keteguhan agama yang luar biasa. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam buku Pendidikan Lingkungan dan Budaya tulisan Sunarto DKK dijelaskan, Ashabul Kahfi terdiri dari dua kata, yaitu ashab dan al-kahfi. Ashab artinya penghuni, sementara Al-Kahfi adalah gua. Secara sederhana, Ashabul Kahfi dimaknai penghuni gua. Dikisahkan kala itu, terdapat 7 pemuda yang berasal dari kalangan rakyat biasa di negeri Apasus. Mereka sangat teguh dalam mempertahankan keimanannya dari kezaliman seorang raja yang bernama Dikianus atau Decius. Raja Dikianus ini digambarkan sebagai sosok pemimpin yang angkuh, biadab, dan khianat terhadap rakyatnya. Kaisar yang berasal dari bangsa Romawi itu berkuasa pada periode 249 Masehi sampai 251 Masehi. Sebelum mengetahui tentang keteladanan dari para pemuda Ashabul Kahfi, berikut akan dibahas terlebih dahulu mengenai kisah singkatnya. Kisah singkat Ashabul Kahfi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, saking solimnya Raja Dikianus, ia memerintahkan rakyatnya untuk meninggalkan agama yang mereka anut dan beralih untuk menyembah berhala. Bahkan ia tak segan membunuh siapapun yang menentang perintahnya. Alhasil, rakyat yang takut mau tak mau menuruti untuk menganut agama yang diminta oleh Dikianus. Namun, lain halnya dengan kelompok pemuda Ashabul Kahfi ini.
Mereka berkeyakinan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pantas disembah. Karenanya Raja Dikianu sangat murka terhadap para pemuda itu. "Mengapa kalian tidak mau menyembah Tuhanku?" tanya Raja Dikianus. Para pemuda Ashabul Kahfi lantas menjawab dengan tegas, "Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib disembah." Ini tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 14 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, warabna ala kullubihim iskamu pakalu rabbuna rabbus samawati wal ardi la na'dua min dunihi illa halakat kulna isa saitata." Artinya, dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, "Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran." Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar jawaban itu, Raja Dikianus sangat marah. Ia kemudian memberikan para pemuda itu waktu untuk berpikir. Singkat cerita, akhirnya ketujuh pemuda Ashabul Kahfi tersebut berpikir dan berunding. Mereka memilih untuk menyelamatkan keimanannya. Tanpa ragu, sekelompok pemuda itu menyelamatkan diri dari kezaliman Raja Dikianus dengan mencari tempat berlindung di dalam goa. Letak goa itu di Gunung Nakiayus, dekat kota Uksus. Mereka berdoa di dalam goa untuk bersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya. Para pemuda itu ditidurkan selama 300 tahun. Dalam surat Al-Kahfi ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallabisu fi kahfihim salasa mi'atin sitna wasdadu tis'a." Artinya, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Jadi jumlah para pemuda itu ditidurkan selama 309 tahun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sang raja tahu bahwa kelompok pemuda Ashabul Kahfi bersembunyi di dalam gua, ia lalu memerintahkan rakyat untuk menangkapnya. Namun tak seorang pun yang berani masuk ke alam gua itu. Akhirnya Raja Dikianus menutup gua tersebut agar kelompok pemuda tersebut mati kelaparan dan tidak mampu keluar. Bahkan setelah mereka terbangun dari tidur panjang, tidak ada satupun yang mengetahui berapa lama mereka tertidur di dalamnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, kemudian salah satu dari mereka pergi ke kota untuk membeli makanan dengan membawa mata uang yang berlaku pada masa Raja Dikianus. Pedagang tersebut heran dan menolak uang itu. Si pemuda lalu bercerita mengenai temannya yang berada di goa. Pedagang itu lalu memberitahukan bahwa Raja Dikianus telah meninggal ratusan tahun yang lalu. Salah satu petugas kerajaan lalu menanyai pemuda Ashabul Kahfi yang bercerita tadi. Ia juga memberitahu bahwa kini raja yang berkuasa adalah
Raja Theodosius yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian tentang pemuda Ashabul Kahfi dilaporkan kepada Raja Theodosius. Kemudian beliau mengadakan upacara penyambutan keluarnya 7 pemuda yang berasal dari goa selama 309 tahun. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keteladanan yang bisa kita petik dari kisah Ashabul Kahfi yang menukil dari buku Pendidikan Agama Islam karya Dr. Andes Haji Mazan Api MPD. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi ini, yang pertama, kebenaran akidah Islam harus dipertahankan meski mendapat banyak cobaan dan banyak godaan. Yang kedua, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun, dengan selalu menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga, kebatilan harus dicegah dengan cara yang santun dan bijaksana. Kemudian yang keempat, yakin akan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi hambanya. Kemudian yang kelima, bersyukur atas kemudahan dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Kemudian yang keenam, selalu berhati-hati dalam melakukan berbagai pekerjaan. Yang ketujuh, harus berpegang teguh terhadap pendirian yang benar. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kisah keteladanan Ashabul Kahfi memiliki 7 poin utama, yang mana yang saya sebutkan tadi, yang saya ceritakan. Semoga kita semua mendapatkan rahmat, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita selalu mensyukuri apa yang diberikan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sebagai hambanya. Demikianlah keteladanan yang bisa dipetik dari kisah 7 pemuda Ashabul Kahfi. Semoga apa yang saya sampaikan di kesempatan tentang kisah keteladanan Ashabul Kahfi menjadi sekelompok pemuda yang teguh akidahnya. Semoga bermanfaat. Demikianlah kisah singkat yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video, karena kebaikan hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan datang dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Sebelum saya mengakhiri video singkat ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe serta lonceng notifikasinya agar mendapatkan update-update tentang cerita-cerita kisah Islam dan kenabian. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan kisah-kisah seru berikutnya.